Alhamdulillah, kembali kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di salah satu majelis dari majalisul ilmi. Semoga duduknya kita di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saling cinta mencintai karena Allah, karena Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini disebut dengan nama hadis qudsi atau juga bisa disebut dengan nama hadis ilahi, atau juga bisa disebut dengan nama hadis Rabbani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis qudsi, pasti akan mendapatkan kecintaan dariku. Pasti akan mendapatkan kecintaan dariku. Siapa itu? Ada 4 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang saling bermajelis karena Allah, berzikir dan beribadah di majelis tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pada kesempatan yang berharga ini kita telah melakukan 4 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggolongkan kita di dalam 4 golongan ini yang dengannya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita cinta mencintai karena Allah. Kita cinta mencintai karena bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tapi semata-mata karena agama, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bermajelis bukan karena dunia, tapi karena kita ingin mengembangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah, menuntut ilmu agama. Dan yang ketiga, kita pun saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadikan kita hadir di tempat ini karena keinginan kita untuk belajar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita pun saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan disangka bahwa pemberian itu hanya harta, kekayaan, tidak. Akan tetapi pemberian yang paling penting adalah pemberian yang akan menghidupkan hati orang-orang yang memilikinya. Dan tentu saja di saat ini kita telah melakukan amalan ini dengan pemberian yang terbaik, yaitu menjadi sebab untuk terselenggaranya kegiatan ini, kemudian menjadi sebab untuk tersebarnya ilmu, dan ilmu merupakan pemberian yang sangat berharga. Itu diriwayatkan dari Al-Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum bi'at, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, bahwa yang bertakwa adalah mendirikan salat, membayar zakat dan berinfak. Dan
Allah, inna a'zaman nafaqati sesungguhnya infak yang paling mulia, yang paling agung adalah berinfak dengan memberikan ilmu, dengan berinfak untuk mengajarkan ilmu. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan melanjutkan bahan kajian kita dari pendidikan sosial dalam surat Yusuf. Pendidikan sosial dalam surat Yusuf. Dan pendidikan yang ketiga, yang kemarin kita sudah menyelesaikan dua pendidikan, gangguan orang lain. Gangguan orang lain. Dan yang kedua Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihissalam dengan gangguan saudaranya. Kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dengan gangguan saudaranya. Bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya, menghilangkan nyawanya. Kesabaran Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan anak yang dicintainya. Yang dicintainya. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bagaimana pentingnya kesabaran. Bagaimana pentingnya kesabaran. Pertanyaannya, apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah sabrun nafs, menahan diri, menahan jiwa. Itu pengertian sabar yang disebutkan oleh para ulama. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari tidak berkeluh kesah. Menahan diri dari tidak berkeluh kesah. Dan menahan diri dengan tidak membalas gangguan orang lain. Kalau misalnya perkara yang tidak baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari musibah dan semisalnya, maka kita berkeluh kesah. Tidak menceritakan musibah kita kepada orang-orang, tidak. Agar kemudian orang bisa mengetahui musibah yang menimpa kita, badai yang menimpa kita, tidak. Tidak berkeluh kesah. Dan apabila gangguan itu datang dari orang lain, maka kita berusaha untuk menahan diri, tidak membalas. Tidak membalas. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Yakub alaihissalam di dalam Al-Quran, sabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Nabi Yakub alaihissalam sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabrun jamil. Maksudnya sabrun jamilan. Saya dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dimintai pertolongan terhadap apa yang kalian sampaikan. Inilah kesabaran. Yaitu tidak berkeluh kesah apabila musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila musibah itu datang dari orang lain, maka dia tidak berusaha untuk membalas. Mampu untuk membalas, tetapi dia berusaha untuk menahan diri. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Ketika seorang mampu menahan diri untuk membalas, mampu untuk membalas, namun dia berusaha untuk menahan diri. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qadama qaitan wa huwa qadirun an yunqidhahu, da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala buhur hatta yukhirahu minal huril 'ain masya." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bisa menahan dirinya, menahan marahnya,
melakukannya, mampu untuk melakukannya, melampiaskan amarahnya, mampu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk, kemudian dia akan diberikan pilihan untuk memilih mana yang dia inginkan, mana dia inginkan, mana bidadari yang dia senangi, sukai. Bila ini adalah perkara kesabaran. Tentu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain merupakan tabiat kita sebagai makhluk sosial, maka kita pasti tidak selamanya mendapatkan yang enak. Mustahil. Yang kita dapatkan yang baik, mustahil. Yang kita dapatkan ucapan yang baik, mustahil. Perbuatan yang baik, mustahil. Tidak selamanya kita akan mendapatkan yang baik. Karena yang namanya manusia adalah abdul yang memiliki sifat Qulu Bani Adam khata, kata Nabi kita Muhammad SAW. Setiap anak cucu Adam itu khata. Disebutkan kata khata ini sighah mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan. Di dalam yang lain kata Nabi kita Muhammad SAW, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalata. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dicatatkan akan dicatatkan cucu Adam bagiannya dari dosa perbuatan zina yang pasti dia akan dapatkan. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Manusia adalah hamba yang selalu pasti salah, pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Maka kita harus menyadari diri kita dan harus kita menempatkan diri kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang paling penting adalah memiliki sifat. Jangan sampai ketika teman kita melakukan kesalahan kepada kita, mengucapkan perkataan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan bagi kita untuk membenci, untuk meninggalkan, untuk tidak mempedulikan. Jangan sampai seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la yafraq mu'minan in tarika minha khuluqan minha akhar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Seorang suami itu membenci istrinya, jangan. Karena bisa jadi dia membenci satu sisi dari istrinya, namun dia mencintai sisi yang lain. Dia mencintai sisi yang lain. Kata Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan hadis ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Fasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana-sarana yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kata beliau ketika menerangkan hadis ini, azimatani, di dalam hadis ini terdapat dua faedah yang agung. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-ibtida'u ila muamalati zawjati wal qaribi wal sahibi wal mu'amali wa kullu man bainaka wa bainahu 'alaqatun wa ittisal. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bimbingan dari Nabi, arahan dari Nabi untuk bermuamalah dengan pasangan. Jadi kan
memiliki hubungan antara dia dengan dirimu, memiliki hubungan. توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. Dirimu, menenangkan jiwamu. Merupakan suatu keharusan yang pasti akan terjadi. Pada orang yang engkau bermuamalah dengannya, itu ada kekurangan, ada engkau tidak senangi, pasti kekurangan yang engkau tidak senangi. Karena bergaul dengan manusia, bukan bergaul dengan yang ada di langit. Kalau tidak ingin mendapatkan kesalahan, jangan bergaul dengan manusia itu. Tidak ada mereka tidak ada kesalahan. Tapi kalau manusia harus, memang harus menempatkan diri. Harus menempatkan diri. Kata penulis, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah, maka jika engkau mendapatkan hal yang demikian dari orang yang engkau bermuamalah dengannya, yajibu 'alaika aw yanbaghi laka min quwwati ittisali wal ibtigha'i 'ala al-ma'iyyati bitadhakkuri ma fihi min al-mahasini wal maqasid al-khassati. Kekurangan dari teman saudara, maka bandingkan kekurangan itu dengan perkara yang wajib engkau lakukan terhadap saudara, dengan perkara yang wajib engkau lakukan terhadap saudaramu, atau sepantasnya engkau dari orang yang engkau bermuamalah dengannya itu untuk senantiasa mengingat dari kebaikan dia, untuk mengingat kebaikan dia dan tujuan yang umum. Kalau di mata kita itu kesalahannya terus, pertanyaannya, apakah tidak ada kebaikan teman kita? Kalau kebaikannya, bandingkan mana yang banyak, kebaikannya atau kesalahannya. Jadi kita harus melihat apakah kesalahannya sudah cukup bagi diri kita untuk membenci dia. Perkataan yang tidak baik sudah cukup menjadikan kita memusuhi dia. Sudah cukup memusuhi dia. Itu perhatikan kebaikannya dan tinggalkan yang pasti memiliki kesalahan. Cara kita adalah lupakan kesalahan, ingat kebaikan. Lupakan kesalahan, ingat kebaikan. Dan itulah yang namanya. Setelah kita berbicara tentang sabar, pengertian, dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain ketika mendapatkan kesalahan. Pertanyaan berikutnya, sebetulnya kalau kita apa keutamaan yang bisa kita dapatkan? Apa pahala yang kita akan dapatkan? Apa ganjaran yang baik
yang kita akan dapatkan banyak banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki sifat. Hanya saja kami hanya menyebutkan 3 keutamaan. Yang pertama, ibadah yang mulia. Ketika bersalat, maka hamba sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau buktinya bahwa ibadah. Bahwa kesabaran itu adalah ibadah. Jadinya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu kecuali pasti dicintai oleh Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu kecuali pasti dicintai oleh Allah. Dan kalau dicintai oleh Allah dan sesuatu ibadah. Karena ibadah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika memberikan definisi tentang ibadah. Ubudiyah ibadah dia ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal batin. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu dari perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari ucapan dan perbuatan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah patokannya adalah dicintai oleh Allah. Itu dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala kecuali pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian ibadah. Itu bisa mengangkat derajat pelakunya, bisa mengangkat derajat pelakunya karena buat orang lain. Kemudian maka derajat kita akan diangkat. Ini antara Allah ketika menyebutkan keutamaan tentang musibah dan bersabar dari musibah. Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 255.
sayyiatil mu'minin wa biha tartafi'u darajatuhum. Musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman dan bersabar dengan musibah itu akan mengangkat derajat mereka, akan meninggikan derajat mereka. Ini adalah keutamaan kesabaran, yaitu kita meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyakiti kita dengan perkataan yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, maka sekedar gangguan itu saja, sekedar gangguan itu saja, itu utama. Karena dengan gangguan itu kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau bersabar, maka itu utama tambahan. Apa keutamaan tambahannya? Yaitu akan diangkat derajatnya. Maka musibah itu memberikan keutamaan. Bersabar dengan musibah itu memberikan keutamaan tambahan. Kata Nabi kita Muhammad, Innal abada la yakunu al-manzilatur rafi'atu ma yanalu bi'amalin Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedudukan yang tinggi ini tidak bisa dijangkau dengan amalan-amalan. Tidak bisa dijangkau dengan amalan kebaikan. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba tersebut dengan perkara yang dia tidak senangi, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia mencapai derajat yang tinggi tersebut. Tidak karena dosa kita, tidak. Kesalahan kita, tidak. Tapi bisa jadi itu sebab untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bersabar bahwa sabar itu akan menjadi sebab untuk masuk surga. Akan menjadi sebab untuk masuk surga. Berkata Sa'ad bin Nazir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ayatul Qulub 7. Sabru min asbabi wuhudil jannati. Itu akan menjadi sebab itu ini adalah manfaat dari. Kemudian bila kita berpindah pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pendidikan sosial yang adalah memiliki sifat
Dan ini cara berikutnya bagi kita ketika berinteraksi dengan teman kita atau bergaul dengannya, kemudian kita mendapatkan kesalahan darinya, gangguan darinya, yaitu memaafkan, yaitu memaafkan. Apa itu memaafkan? Apa itu memaafkan? Memaafkan kita Abdul Muhsin kitabnya Fiqhu Al-Asma'il Husna yang sayyi'at wa yatajawaz. Jadi memaafkan itu ketika maka memaafkan itu, dan ini ketika beliau menerangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah Subhanahu wa taala memaafkan itu maksudnya adalah menghapuskan kesalahan, menghapuskan kesalahan, dan memaafkan kesalahan. Itu makna al-af. Jadi ini bermakna lebih dari kata al-af itu adalah menghapus kesalahan orang lain. Maksudnya tidak diingat lagi karena sesuatu yang sudah dihapus tidak ada. Dan mendapatkan kesalahan dari dirinya, diri kita misalnya, maka sifat yang paling baik yang harus kita miliki adalah hapus kesalahannya dari memori kita, dari ingatan kita. Dan itu makna memaafkan. Itu makna memaafkan. Sebagaimana ini kita bisa dapatkan dari perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ayat 92, yang ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar Mesir. Yang dia mampu untuk melampiaskan dendamnya kepada saudara-saudara. Tapi apa kata Yusuf alaihissalam? La tadriba alaikum al-yawm. Yaghfirullahu lakum. Yusuf alaihissalam, tidak ada cobaan untuk kalian pada hari ini. Tidak. Membalas kesalahan kalian, tapi la tadriba alaikum al-yawm. Tidak ada cobaan untuk kalian pada hari ini. Tidak ada. Dan Nabi Yusuf tidak berhenti di situ. Memaafkan kesalahan bahwa arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang paling merahmati dari makhluknya yang khawatirnya. Ini adalah jika memaafkan, sifat memaafkan dari Nabi Yusuf alaihissalam yang semestinya kita mengikuti dan mencontoh hal tersebut. Kalau kita memaafkan, apa ganjaran kebaikan yang akan kita dapatkan? Namun kita sebutkan dua. Yang pertama, itu mengikuti sifat Allah. Memaafkan itu
memiliki sifat memaafkan. Memiliki sifat memaafkan hamba-hamba yang tidak membalas kejahatan mereka dengan segera. Allah berhak karena itu miliknya. Allah milik makhluk. Namun bersamaan dengan itu Allah memaafkan. Kalau Allah tidak memaafkan, kenapa kita tidak mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kesalahan? Tidak ada sesuatu yang lebih bersabar daripada wa innahum la yad'una anhu wa innahum la yad'una lahu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak, ini merupakan dosa yang sangat besar. Jika mengatakan Allah itu memiliki anak, kalimat itu korek dan bumi roh karena kalimat ini. Namun kata Nabi kita Muhammad SAW, wa innahu la yu'afihim wa orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, yang dia merupakan kalimat kekufuran, dosa yang sangat besar, Allah maafkan mereka. Allah diberikan kesehatan. Orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak, apakah semuanya sakit? Bahkan terkadang mereka sehat. Fisik mereka lebih bagus. Dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Yang mereka miliki lebih banyak daripada kita. Orang kafir lebih kaya. Menguasai, boleh dikata menguasai dunia. Besar, mengucapkan kalimat kekufuran, Allahu nasa bima kasab ma taraka walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma menghukum manusia karena kesalahan mereka. Menghukum manusia karena kesalahan mereka. Maka tidak ada manusia yang akan tinggal di muka bumi, tidak. Sudah melakukan kesalahan langsung disiksa. Maka tidak ada yang hidup di muka bumi. Sampai waktu ditentukan. Maka sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Maha melihat akan perbuatan hamba-hambanya. Yang memiliki sifat yang pertama untuk mengikuti sifat yang terutama yang kedua dan adalah mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mal." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mengurangi harta. Mereka tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'abdin illa izza. Dan Allah menambah seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Dan Allah menambah seorang hamba karena dia memaafkan kecuali kemuliaan.
wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu. Dan tidak hamba itu sifat tawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat. Keutamaan daripada memiliki sifat pemaaf bahwa dia akan meninggikan derajat. Yang kita bisa dapatkan dari surat adalah bekerja untuk mencari rezeki, bekerja untuk mencari rezeki. Dan adalah perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka meninggalkan kampung halamannya untuk mencari makanan di negeri Mesir. Nabi Yusuf. Ini dalilnya. Yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf dari tempat yang jauh untuk jalan-jalan melakukan rilah mencari makanan. Karena ternyata aceh yang menimpa Mesir sampai juga di kampung halaman. Bagaimana takdir mimpi Nabi Yusuf? Mengajar bagaimana mimpi seorang raja dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akibat sampai juga di kampungnya Nabi Yakub. Mencari rezeki harus untuk mencari jadi ketika lahir dalam kehidupan dunia itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Dan tidak akan meninggal dunia kecuali sampai dia menghabiskan rezekinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut. Jangan sampai saya mati sebelum rezekiku habis. Lah. Kalau rezeki antum habis berarti sudah meninggal dunia itu. Karena tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya itu habis. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqullah ayyuhan nas wa ajmilu fit talab anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Rezeki dengan cara yang baik. Jangan melakukan cara yang haram. Ketika mencari rezeki, jangan mencuri, jangan mengambil barang teman tanpa izinnya, jangan. Karena cari yang baik. Karena menyampaikan tidak akan meninggal dunia sampai dia menghabiskan rezekinya. Tidak akan meninggal dunia sampai menghabiskan rezekinya. Jadi rezeki itu ikhwati fillah ditetapkan oleh Allah. Setiap orang punya rezeki tersendiri. Jadi rezeki tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Tidak akan mungkin diambil oleh orang lain.
fillah. Walaupun itu wajib untuk dicari. Jangan di rumah, jangan tinggal di rumah, tidur saja, angkat kaki. Boleh ditanya kenapa tidak? Lah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika mendapatkan sebagian orang yang mereka tinggal di masjid setelah mengerjakan sholat, mereka tidak keluar untuk mencari rezeki. Atau kita tiru zahaban wa tidak menurunkan hujan pedas. Kalau buat emas dan perak yang turun kemudian antum ambil jual, tidak dari nafkah anak dan istri yang sampai sudah menikah kemudian yang mencari rezeki istrinya antum. Istri itu, wanita itu dicipta dari tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung. Itu paling besar. Kalau kita menikah punya tanggung jawab, wajib memberikan nafkah pada anak dan istri. Kalau tidak, Isman dia akan mendapatkan dosa apabila dia menelantarkan orang-orang yang harus dia tanggung dari diberi makan, dari diberi nafkah dan kemudian yang terakhir karena kita sedikit yang paling terakhir dalilnya adalah perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih memilih untuk dipenjara daripada terjatuh dari fitnah wanita dikayatkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran, Rabbi habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Lebih daripada apa yang mengajak diriku kepada. Yang dia merupakan fitnah yang terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Dalam mata fitnah atau kalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya untuk laki-laki daripada fitnah wanita. Fitnah wanita adalah wajib meninggalkan akibat kejadian yang muncul karena dekat yang namanya fitnah harus dihindari, dijauh. Fitnah baik itu
Nah, kita ini beberapa pendidikan